Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Husna, NPM 19124739. Pada video kali ini saya akan membacakan makalah atau artikel tentang pemikiran Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tentang macam-macam dosa. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau dilahirkan pada malam Rabu 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi, sekitar jam 2 WITA di Desa Tunggulirang, Martapura, Kabupaten Banjar, dari pasangan suami istri Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman dengan Haji Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Pendidikan beliau kurang dari 7 tahun. Zaini muda sudah mulai belajar di madrasah kampung keraton yang dikepalai oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Seman Mulia, dan di bawah bimbingan beberapa gurunya seperti Guru Haji Abdul Muiz, Guru Ahmad Zaini Umar, dan lain-lain. Pada tahun 1949 Masehi, saat berusia 7 tahun, mulai memasuki pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam. Setelah lebih dari 12 tahun menimba ilmu di Pondok Pesantren Darussalam, beliau lulus pada tahun 1961 Masehi dengan nilai terbaik. Kemudian beliau mengaji dengan para alim ulama sewaktu sekolah, di antaranya yang pertama Kiai Haji Muhammad Syarani Arif, yang kedua Kiai Haji Nasrun Tahir, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Aini, yang keempat Kiai Haji Muhammad Seman Mulia, yang kelima Syekh Syarwani Abdan Bangil. Pengalaman pekerjaan atau perjuangan beliau yaitu mengajar di Pondok Pesantren Darussalam selama 5 tahun, kemudian membuka pengajian di rumah sekitar tahun 1960-an di keraton. Kemudian sekitar tahun 1980-an beliau memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru karena di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Kemudian beliau wafat dalam usia 63 tahun dalam hitungan kalender miladiah dan 65 tahun dalam hitungan kalender hijriah pada hari Rabu 10 Agustus 2005 pukul 5 pagi di kediaman beliau sekaligus komplek pengajian Sekumpul Martapura. Kemudian kecenderungan mazhab Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yaitu secara keturunan beliau adalah keturunan ke-8 dari ulama besar Kalimantan, yaitu Syekh Maulana Muhammad bin Arsyad Al-Banjari, Hakim Agung Qadi Al-Qudat Kesultanan Banjar pada abad ke-17. Bagi yang mengenal khazanah pesantren, Syekh Muhammad bin Arsyad Al-Banjari adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin, kitab fikih mazhab Syafi'i berbahasa Melayu. Jadi sebagaimana beliau memiliki corak pemikiran Syafi'iyah dalam berbagai pemecahan dan ijtihad yang beliau lakukan, senantiasa menjadi manhaj atau metode Al-Banjari di bidang fikih. Selanjutnya pembahasan tentang macam-macam dosa. Penting mengetahui macam-macam dosa agar kita dapat meninggalkannya. Dosa di hati itu seperti riya, uzub, ragu-ragu dengan keberadaan Allah, merasa aman dari azab Allah, putus asa dari rahmat Allah, sombong terhadap hamba Allah, merendahkan orang lain, serta menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Kemudian ada dosa anggota tubuh. Dosa di mata seperti kita melihat aurat, baik aurat laki-laki maupun perempuan yang bukan mahramnya. Haram membuka kemaluannya ketika sendirian tanpa ada hajat kecuali di hadapan pasangannya, yaitu suami istri. Melihat perabot rumah tangga orang lain tanpa mendapatkan izin pemiliknya atau yang disembunyikan pemiliknya. Kemudian ada dosa telinga. Dosa telinga ini seperti mendengarkan pembicaraan kaum yang dirahasiakan mereka, mendengarkan seruling atau alat musik yang diharamkan, mendengarkan gibah atau gunjingan, dan semua perkataan yang diharamkan. Kemudian ada dosa lidah. Di antaranya yaitu gibah,
yaitu membicarakan saudaranya yang muslim dengan sesuatu yang tidak ia senangi, meskipun itu benar ada padanya. Namimah atau adu domba, yaitu memindahkan pembicaraan karena tujuan merusak. Tahrish, yaitu mengadu tanpa memindahkan omongan meskipun di antara binatang. Berbohong atau berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada dosa di tangan, itu diantaranya mengurangi takaran atau timbangan, mencuri, merampok, memungut pajak, serta mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, membunuh, memukul tanpa alasan yang benar, memberi atau mengambil suap, kemudian tidak membayar zakat atau menguranginya. Kemudian ada dosa di perut seperti contohnya memakan riba, memakan curian, dan setiap sesuatu yang diambil dengan transaksi yang diharamkan syariat Islam. Minum arak atau yang memabukkan, memakan najis dan yang menjijikan, memakan harta anak yatim atau harta wakaf dengan jalan yang tidak benar. Kemudian ada dosa di kemaluan, yaitu zina atau liwat, yaitu homoseks, atau menyetubuhi hewan, atau bersetubuh di masa haid dan nifas, atau setelah berhenti keduanya tetapi sebelum mandi. Membuka aurat di depan orang yang haram melihatnya, atau tatkala sendirian tanpa adanya hajat. Buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya tanpa adanya dinding. Kemudian ada dosa di kaki, di antaranya seperti berjalan untuk melakukan kemaksiatan, melewati pundak seseorang kecuali jika ada tempat kosong ketika hendak salat berjamaah, lewat di depan orang yang sedang sholat ketika syarat-syarat pembatal sholat telah terpenuhi, memanjangkan kaki ke arah Al-Quran ketika tidak ada tempat di tempat yang tinggi. Kemudian ada dosa seluruh badan, di antaranya itu durhaka kepada orang tua, lari dari pertempuran, memutus tali persaudaraan atau silaturahmi, menyakiti tetangga dengan perbuatan yang nampak meskipun tetangga tersebut orang kafir. Kemudian menyemir rambut dengan warna hitam, kemudian menyerupai laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Selanjutnya kesimpulan dari artikel yaitu Abah Gurus Kumpul atau nama aslinya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari adalah salah seorang ulama yang populer di Kalimantan. Ia lahir pada 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggulirang Martapura, Kabupaten Banjar. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, sedangkan ibunya bernama Haji Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Gurus Kumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Jelas bahwa kejahatan dan hukuman bukan hanya diikat dengan ilmu hukum biasa, tetapi juga dengan yang ilahi. Kejahatan yang dilakukan terhadap manusia atau miliknya menjadi kejahatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus dihukum baik oleh yang berkuasa atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelanggaran terhadap penetapan-penetapan keagamaan harus juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang dapat saya sampaikan salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.